Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruwajurai. Di segmen ini kami akan menghadirkan capaian pembangunan Kabupaten Tulang Bawang yang dihadirkan pada Pekan Raya Lampung 2024. Selengkapnya berikut wawancara kami bersama PJ Bupati Tulang Bawang, Kudratul Ikhwan. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, Anda kembali menyaksikan segmen fokus dalam program Ruwajurai. Masih dalam rangkaian Pekan Raya Lampung yang berlangsung dari tanggal 22 Mei sampai dengan 10 Juni 2024. Saat ini saya sedang berkunjung di Anjungan Kabupaten Tulang Bawang dan saya sudah bersama dengan penjabat Bupati Tulang Bawang yaitu Pak Kudratul Ikhwan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Silvi. Iya, selamat siang Pak. Pak, kita kan saat ini sudah berada di Anjungan Kabupaten Tulang Bawang dan kita melihat banyak sekali yang disuguhkan di anjungan kita. Ya. Bisa disampaikan Pak, apa saja yang kita hadirkan di sini? Ya, makasih Mbak Silvi. Alhamdulillah Tulang Bawang tahun ini bisa mengikuti rangkaian pameran atau Pekan Raya Lampung di RW Halim. Ini bisa kita lihat di anjungan kita ini berbagai macam produk unggulan, baik itu UMKM, terus juga pelayanan KTP, termasuk karena ada juga warga kita di sini, ya kan? Juga informasi tentang pembangunan yang kita lakukan di Tulang Bawang dan juga pelayanan kesehatan gratis. Nah, di sini juga ada kerajinan, kita kerajinan batik bagi teman-teman atau para pengunjung yang ingin mengetahui bagaimana cara membatik, ada tersedia di Anjungan Tulang Bawang. Ini ada keunggulan juga kita. Pembatik kita ini para pekerjanya itu 90% anak-anak disabilitas yang mengerjakan batik ini. Jadi kita ya alhamdulillah Ibu Nur Seha ini bisa memberdayakan anak-anak difabel yang bisa melakukan aktivitas yang menghasilkan gitu loh. Dan mungkin di Lampung hanya Tulang Bawang yang ada pengrajin batiknya. Maka oleh karena itu kalau ada teman-teman kita dari kabupaten lain, silahkanlah kalau mau pesan batik, datanglah ke Tulang Bawang. Harganya bersaing kok. Iya. Selain menjunjung kualitas, kita juga menjunjung inklusi ya Pak ya, iya. Dengan kita memberdayakan masyarakat termasuk disabilitas. Oke Pak, kita kan sudah ada UMKM juga. Nah bisa dijelaskan Pak, bagaimana sih potensi UMKM di Tulang Bawang? UMKM kita di Tulang Bawang ini cukup potensial. Dalam artian hampir di semua kecamatan ada produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat kita berupa berbagai macam produk. Ini bisa kita lihat di anjungan kita ini, itu dilakukan oleh masyarakat atau para usahawan yang tersebar di seluruh kecamatan kita. Iya, oke Pak. Ini kan yang menarik di depan kita nih Pak, ada teh Rosella. Iya. Ya, bisa dijelaskan Pak seperti apa produk kita ini yang sepertinya baru pertama saya lihat nih kalau di Lampung. Iya. Mungkin di Lampung ini hanya di Tulang Bawang yang ada tanaman teh Rosella. Kebetulan di Kecamatan Meraksa Aji itu ada tanaman teh Rosella yang sekarang sudah bisa diproduksi dan bisa dirasakan. Bagi pengunjung juga bisa, silahkan datang ke anjungan kita, bisa mencicipi secara gratis. Tapi kalau mau bawa pulang ya harus beli gitu. Ini ada di Kecamatan Meraksa Haji dan enak rasanya. Iya, dari kemasannya juga kita sudah kekinian ya. Nah, untuk kemasan ini pun kita tidak henti-hentinya melakukan pembinaan ke para UMKM kita ini untuk selalu melakukan inovasi, memperbaiki kemasan, kualitas harus dijaga, itu selalu kita ini. Termasuk juga kita berikan pelayanan, ada nama jemput bola di bidang perizinan, kita jemput, tapi kita juga kasih gratis. Sehingga alhamdulillah berbondong-bondong masyarakat kita mengurus perizinannya secara cepat, cukup 5 menit saja. Bisa selesai perizinan usaha kecil menengah di bidang usaha kecil menengah. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir lagi ya bagi pelaku usaha di Kabupaten Tulang Bawang. Iya, insya Allah itu tidak perlu khawatir lah kalau urusan ini. Urusan perizinan aman. Bahkan kita juga fasilitasi bagi yang ingin mengurus sertifikasi halal. Kita fasilitasi ke badan yang pengurusan di bidang halal, produk-produk halal itu. Oke.
Pak, kita sudah berbincang dengan terkait beberapa sektor, salah satunya UMKM juga terkait dengan batik tadi. Nah, kalau secara umum untuk pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang sendiri, seperti apa Pak gambarannya Ya, saat ini? sebelum saya ke sana, saya ingin juga memperkenalkan yang saya pakai ini adalah namanya Maduaro. Maduaro ini merupakan kerajinan masyarakat yang sudah lama tumbuh di Tulang Bawang. Itu merupakan salah satu kerajinan yang unik dari 7 yang unik di Indonesia. Salah satu itu adalah Maduaro. Ada di Tulang Bawang. Nah, terkait mengenai pembangunan, ya kita terus melakukan pembangunan di bidang infrastruktur, pertanian, yang saya katakan tadi juga pembangunan di bidang mental, spiritual, kan. Di bidang infrastruktur, kita sekarang selain daerah-daerah lain, kita juga sedang fokus untuk membuka jalan baru dari Menggala ke Bakung. Kenapa? Ini nanti akan tersambung sampai ke Dente Teladas, yang jaraknya sangat jauh. Itu bisa memakan 3 sampai 4 jam perjalanan. Nah, kalau ini nanti kita bisa buka jalan ini, kita hubungkan, itu akan bisa cukup hanya 1 jam aja ke Dente Teladas itu. Nah, ini sedang berjalan, Pak, sedang berjalan. Dan setelah dibuka itu selain jaraknya terpangkas, iya, itu terpangkas, waktu tempuhnya juga waktu lebih tempuh. cepat. Berpotensi Karena untuk selama meningkatkan ini ekonomi juga, warga ya, Pak? kita bertahun-tahun hanya satu akses melalui jalan yang disediakan perkebunan tebu. Perkebunan. Jadi melalui jalan perkebunan ini, ya kadang-kadang ya kita juga nggak bisa memperbaiki. Nah, sementara pihak perusahaan juga namanya di kebun, kan. Di kebun kan jalan begini sudah sangat bagus, kan. Ya, sama aja di tempat kebun-kebun manapun juga begitu. Memang seperti itu kondisinya. Oke, baik Pak. Lalu itu kan gambaran umum kondisi pembangunan. Nah, kita kembali lagi ke Pekan Raya Lampung ini. Ini kan kita turut berpartisipasi dan hari ini kita melakukan penampilan, Pak. Nah, apa saja sih Pak yang kita hadirkan di dalam penampilan? Yang kita hadirkan di Lampung ini selain secara fisik ada UMKM, pelayanan, ini termasuk Maduaro tadi, ya kan, batik. Kita juga menampilkan kesenian, seni tari yang sedang tampil lah malam ini di anjungan sebelah lah. Pak, kalau kondisi budaya kita kan banyak sekali ya Pak di Tulang Bawang. Tadi saya berbincang dengan Bapak juga termasuk Maduaro ini. Nah, kalau untuk kesenian kita bagaimana sih Pak kondisinya di Tulang Bawang? Jadi kesenian kita di Tulang Bawang itu, DSLP, selama ini banyak didominasi oleh kesenian-kesenian modern. Ya. Bahkan kesenian modern ini, saya tidak mengatakan kesenian modern itu jelek, banyak juga yang bagus. Cuma ketika dilakukan pada waktu yang tidak bagus, berlebihan sehingga menimbulkan efek yang tidak bagus. Organ tunggal, kalau sudah dilakukan sampai tengah malam, sampai subuh, itu mengundang transaksi narkoba. Maka kebetulan hasil mufakat kita, baik masyarakat, tokoh agama, kepolisian, Forkopimda, sejak saya beberapa bulan saya masuk di situ, kita stop. Kita larang adanya hiburan malam. Ya, kita hanya sampai jam 17. Boleh kalau yang tradisional boleh. Sehingga ini ternyata memunculkan seni-seni kita yang sudah terlupakan lama, seperti Jagadama, ya kan? Terus Nyubuk Majo. Jadi itu muncul kembali, dan bahkan likuran. Likuran itu malam waktu bulan puasa itu kan, itu muncul. Jadi ternyata yang jelek ini kita, ternyata punya kita ini bagus. Bagus gitu loh. Kayak Jagadamar itu kan sebuah tradisi anak muda yang hiburan, mereka itu bisa, ya kan, musik juga kan hiburan. Sama, ini juga kan yang penting kan hiburan. Nah, maka itu mulai berkembang di daerah kita, khususnya di Menggala. Masalah wayang boleh sampai pagi, yang nggak boleh itu musik-musik yang mengundang kerumunan massa, sehingga di sini berpotensi terjadinya transaksi narkoba. Karena kita prihatin di sana itu cukup banyak anak-anak kita yang masih muda, bapak-bapak yang baru menikah harus mendekam di penjara karena tersangkut kasus narkoba. Oke, ini menjadi komitmen kita untuk komitmen kita. Tulang Bawang.
Oke, baik Pak. Pak mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa terkait dengan untuk ajakan hadir ke Anjungan Tulang Bawang. Ya, pemirsa sekalian dan para pengunjung Pekan Raya Lampung tahun ini, kunjungilah, mampirlah, jangan lupa, nyesel nanti. Kalau enggak mampir di Anjungan Tulang Bawang ini. Kita bisa berikan begitu datang, kita bisa suguhi teh rosella secara gratis, kita juga bisa siapkan pelayanan kesehatan gratis yang pening-pening, dan bisa juga belajar membatik secara langsung. Bagaimana proses membatik, dan kalau mau pesan juga itu lebih bagus. Lebih bagus, kita melayani pemesanan mau berapapun batik tulis, karena kita bisa lihat mulai dari bahannya dan lain, tidak kalah dengan yang ada di berbagai tempat, kita termasuk unggul. Saya kira itu, mari kita kunjungi Anjungan Tulang Bawang. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Kudrotul sudah menyempatkan waktunya hari ini. Iya. Kita berbincang terkait dengan apa saja yang ada di isi Anjungan Tulang Bawang. Baik, terima kasih Pak sekali lagi. Ya. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian perbincangan kami di dalam segmen Fokus Ruwajurai hari ini. Saya Sylvia Agustina dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa.